pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Selamat siang, berjumpa lagi bersama saya Alvira Mulyadina dalam acara Mata Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kekerasan seksual yang baru saja terjadi saat ini, yaitu kasus pelecehan seksual terhadap 12 santriwati yang dilakukan oleh guru pondok pesantren Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Kali ini kita sudah hadir Ibu Atika Sari, seorang wali murid yang anaknya bersekolah di pondok pesantren sekaligus berprofesi sebagai tenaga kesehatan di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Halo Ibu Atika, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak El. Setahu sepengetahuan saya, Ibu mempunyai anak di pondok pesantren. Kalau boleh tahu, pondok pesantren mana, Ibu? Ya, Alhamdulillah anak saya saat ini masih menjalani pendidikan kelas 12 itu di Muhammadiyah Boarding School, sekolah umum dengan kompetensi pesantren. Ibu juga berprofesi di tenaga kesehatan juga? Iya, betul. Saya sebagai paramedis di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Iya. Ibu, mengenai maraknya berita kasus pelecehan seksual terhadap 12 santriwati yang dilakukan oleh guru saat ini, bagaimana pandangan Ibu sekarang terhadap pesantren yang sejatinya adalah tempat untuk menuntut ilmu agama secara mendalam? Iya. Sebelumnya saya mungkin mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ya. Artinya itu betul-betul musibah yang kita sama sekali nggak nyangka. Saya sebagai orang tua sempat shock mendengar nonton di TV dengan berita seperti itu. Secara bahwa anak saya saat ini sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren gitu. Kalau kekhawatiran itu adalah manusiawi. Semua orang tua pasti akan merasa khawatir. Tapi kembali lagi bahwa secara pribadi ketika saya memasukkan anak saya ke pondok pesantren, itu pastinya saya akan mencari tahu dulu bagaimana histori dari pesantren tersebut. Lalu adakah orang-orang di situ yang para ustadznya itu mempunyai kredibilitas yang tinggi, ataukah dia sudah mempunyai jam terbang yang kita sudah mengenal secara internal maupun eksternal, ya. Karena kebetulan MBS ini sebagai amal usaha Muhammadiyah yang secara notabene saya juga bekerja di amal usaha Muhammadiyah. Di situ saya dengan niat Bismillah, ya, saya menitipkan anak saya di situ. Dan alhamdulillah sampai detik ini semuanya berjalan sesuai harapan. Jadi ketika kita memutuskan untuk memasukkan, ya itu tadi kita harus cari tahu background dari pesantren itu seperti apa, lalu adakah para ustadz dan ustazahnya itu orang yang seminimal kita mengenal, atau ada kerabat, tetangga, teman mengenal, oh ini bagus, ada referensi gitu, ya, betul. Kalau kita tidak mempunyai referensi, baiknya tidak melakukan. Ya, gitu. Jadi takut juga ya, Bu? Iya. Lalu sekarang dengan adanya kejadian itu seperti itu, apa Ibu tetap percaya juga dan memasukkan anak Ibu di pesantren? Kalau untuk saat ini ya, karena saya sudah tahu betul bagaimana nilai pendidikan di sana, lalu hasil yang dia capai saat ini pun saya sudah merasa bersyukur, ya. Saya sudah bisa menikmati bahwa saya mempunyai anak yang artinya sudah bisa, insya Allah sudah bisa dipertanggungjawabkan secara dunia akhirat gitu. Dan saya melihat tingkat kesehatan dia juga baik-baik aja hingga detik ini. Jadi sedikit demi sedikit saya hilangkan kekhawatiran itu. Mungkin hanya di awal aja kita merasa shock dengan berita tersebut. Gitu. Menurut Ibu, apa sih yang pantas hukumannya untuk pelaku ini? Kalau kita menjalankan hukuman Islam mungkin belum bisa dilaksanakan di Indonesia, kecuali di daerah-daerah tertentu seperti di Banda Aceh yang notabene kita kenal sebagai daerah Serambi Mekah. Mereka mungkin bisa melaksanakan hukum Islam di sana. Tapi setidaknya kita kita serahkan masalah ini kepada mereka yang berkompeten di atas sana untuk memberikan hukuman yang setimpal, karena itu adalah trauma yang akan anak-anak alami seumur hidup mereka. Perlu nggak sih Bu dihukum kebiri? Kalau perlu itu dilakukan.
Karena biar nggak ada korban lagi. Betul sekali, karena secara ini merupakan preferensi ya, minat dia terhadap anak-anak, gairah seksual mereka terhadap anak-anak itu sangat besar. Benar. Dan kalau tidak diberikan hukuman yang setimpal, itu berpotensi terjadi perbuatan yang berulang-ulang. Gitu. Nah, kan ibu juga berprofesi sebagai tenaga kesehatan nih. Sekarang kita mau bahas juga tentang kesehatan. Nah, pelaku ini kan bisa dikatakan sebagai pedofilia. Bisakah pedofilia ini disembuhkan? Bisa. Hal pertama itu yang dilakukan adalah melakukan pendekatan, dan ini harus melibatkan banyak disiplin ilmu, terutama dari segi psikolognya, ya, lalu ahli jiwanya. Jadi dua profesi ini tidak bisa kita pisahkan. Jadi harus melakukan pendekatan terhadap orang tersebut, dilakukan secara medis, di asesmen. Maksud saya di sini dilakukan asesmen apa yang melatar belakangi bahwa orang tersebut melakukan pedofil. Dikatakan di awal bahwa pedofil itu merupakan preferensi, peminatan seseorang terhadap seksual tertentu. Seperti kalau kita preferensi terhadap makanan, terhadap minuman, oh saya seneng nih minum kopi, tapi ketika saya nggak punya duit atau kopi itu nggak ada di depan mata, saya nggak mencari gitu loh. Beda dengan preferensi terhadap seksual. Itu dia akan terus mencari sesuatu yang menjadi edik pada edik terhadap dirinya, apapun caranya, ya. Dia tidak lagi berbicara soal halal dan haram. Itu udah itu suatu pelanggaran. Ya, suatu pelanggaran. Jadi apapun caranya pasti dia akan lakukan. Dan sebenarnya dia tahu konsekuensinya, bahwa suatu saat saya pasti akan ketahuan dan saya akan dihukum. Dan saya mungkin nilai akhirnya saya akan dikebiri gitu ya, tapi itu tidak dia menjadikan pemikiran di awal gitu. Yang penting kepeminatan dia, edik dia terhadap seksual anak-anak itu bisa terpenuhi. Nah, itu dilakukan asesmen, lalu dilakukan konseling ya, secara berkala, dan dilakukan pengawasan. Kalau memang dia harus dihukum secara pidana, ya otomatis akan terjadi blocking terhadap seksual dia nggak bisa lagi di penjara, nggak mungkin dong dia melakukan, kecuali kalau ada kepeminatan secara sesama residivis, masih ada golongan anak-anak, mungkin dia masih bisa melakukan, tapi kita harus blocking sama sekali agar dia tidak mendapati dalam waktu jangka panjang itu terhadap anak-anak gitu. Jadi selain konseling, ya harus didampingi terus-menerus sepanjang dia masih hidup gitu. Dan kalau secara medis sih sebenarnya nggak ada ya terapi yang diberikan. Intinya hanya melakukan konseling. Nah, bagaimana cara mengembalikan kesehatan mental korban ini? Karena mereka ini kan pasti melakukan aktivitas seperti biasa kan, tapi dia juga korban ini mengalami gangguan kesehatan mental. Itu gimana caranya? Jadi ada yang dinamakan healing treatment ya, treatment yang kita berikan kepada mereka yang mengalami kekerasan fisik, kekerasan mental, mungkin mereka korban-korban bencana ya, bencana alam, gunung meletus, banjir bandang. Itu sangat penting melakukan healing treatment, dan bukan saja kepada korbannya, tapi teman-teman di sekitarnya, anak-anak santri yang lain pun dia akan mengalami trauma psikis ya, bahwa aduh nanti saya korban berikutnya nih. Bisa jadi orang tuanya langsung men-check out anak tersebut dari pesantren. Udahlah, saya akan check out aja, saya pindahkan ke sekolah umum aja karena saya udah nggak percaya lagi dengan pesantren tersebut. Jadi memang sangat multi treatment terhadap korbannya sendiri, terhadap teman-temannya, terhadap keluarga ya. Yang pertama adalah konseling. Kembali lagi kepada konseling. Jangka pendeknya mungkin akan terjadi trauma pada jalan lahir ya.
kita sepakat bahwa anak-anak itu masih anak-anak yang baru awal akil balik, ya kan? Secara kita tahu secara fisiologisnya anak-anak yang akil balik itu mereka belum siap untuk mengalami ruda paksa, gitu. Makanya pemerintah itu mencanangkan usia anak sampai 18 tahun karena minimal usia menikah itu adalah usia 20 tahun. Itu minimal, di mana jalan lahir dan juga uterus itu baru siap untuk menerima janin. Apalagi saya dengar itu mereka sampai ada yang melahirkan, ya. Semuanya. Itu benar-benar Allah lindungi anak-anak itu sampai bisa melakukan proses melahirkan. Saya nggak kebayang dengan kondisi anak-anak belasan tahun mengalami ruda paksa dan uterusnya harus siap melakukan proses kehamilan dan persalinan selama 9 bulan. Dan itu luar biasa healing treatment yang dilakukan. Tidak cukup waktu sebulan 2 bulan harus melakukan konseling. Bersyukur kalau mereka tidak ada trauma pada jalan lahir. Mungkin secara medis tidak terlalu tidak terlalu berat untuk penanganan medisnya. Tapi penanganan psikisnya itu yang harus didampingi terus-menerus. Sesi konselingnya biasanya di situ memegang peranan penting. Jadi jangan harus menerus ya konselingnya. Ya, apalagi kalau dan lingkungannya juga harus mendukung support sistemnya, terutama dari keluarga. Ya, teman-teman di sekitar pesantren itu harus mempunyai support system yang baik. Jangan sampai teman-temannya merasa jijik ngelihat dia nih karena sudah menjadi ibu dengan usia belasan gitu. Dan di sini kita perlu tahu bahwa potensial terjadinya tentamen suicide atau percobaan bunuh diri pada korban perkosaan itu sangatlah besar, ya. Jadi harus dilakukan pengawasan yang ketat, ya, pada anak tersebut. Otomatis dia harus di check out dari pesantren dalam jangka waktu yang lama untuk memulihkan kondisi psikologisnya. Bisa jadi anak itu sudah trauma dan tidak akan pernah kembali ke pesantren tersebut. Gitu. Sebenarnya tuh pada usia berapa sih orang tua mulai mengenalkan atau mengajarkan tentang seks pada anak dan bagaimana cara mulainya? Kan pasti ada rasa canggung juga kan? Iya. Kalau secara pribadi ya, saya selalu mengenalkan pada anak-anak. Kan anak itu kan melalui tahapan yang dikatakan sebagai fase anal, ya, di mana di usia 2 tahun kita lihat anak-anak itu lebih senang memegang alat kelaminnya sendiri. Jadi jangan kita larang secara ekstrim gitu, tapi kita harus bilang, adik, kalau nanti dipegang tangannya kotor, apa yang terjadi? Kuman akan masuk. Jadi dikasih pemahaman. Nah, dan jangan versinya kita, jangan dipegang, itu nanti sakit, jangan. Jadi kita memberikan pengetahuan. Kalau tangan kita kotor, kita pegang, itu kuman bisa masuk. Kalau kuman masuk, apa yang terjadi? Ya pasti sakit, Bu. Nah, kalau sakit nanti gimana? Aku nggak bisa pipis, gitu, ya kan? Nah, di situ kita sudah mulai mengenalkan. Nanti di usia kindergarten gitu, mulai lagi kita kasih tahu, ini tempat buang pipis. Kalau jalan lahir untuk wanita mereka belum paham ya. Jadi ketika mereka mulai memasuki usia kelas 5 SD, kita kasih pemahaman. Sebentar lagi kamu akan akil balik nih. Pernah dengar nggak nih apa yang dinamakan menstruasi gitu? Itu nanti akan keluar bercak darah dalam beberapa hari. Kamu jangan panik, gitu. Kalau kamu mengalami sakit perut atau mual atau sedikit nyeri pinggang, itu sesuatu yang wajar. Gitu. Jadi menyiapkan mereka untuk memasuki tahapan itu. Tapi dari usia 2 tahun itu sudah kita kenalkan alat kelaminnya. Terus jangan boleh nih kalau sampai ada orang yang pegang kecuali ibu. Gitu. Bapak pun terbatas. Kalau masih ada ibu atau kakak perempuannya, diusahakan mereka yang menangani, misalkan akan ke belakang untuk buang air besar atau buang air kecil, gitu. Jadi itu pendidikan seks yang awal dari situ. Insya Allah kalau dia sudah usia
13 tahun ke atas, kita mulai sedikit kontennya lebih menyempit lagi, bahwa nanti di usia 20 atau 22 tahun kamu sudah mulai mengenal lawan jenis. Nah, itu harus dijaga betul-betul gitu. Kalau kita orang muslim, artinya ketika akil balik, anak sudah kita perkenalkan untuk berhijab bagi anak perempuan. Benar. Gitu. Oke Bu, satu pertanyaan terakhir. Ya. Mengenai pengetahuan kesehatan reproduksi, apa saja sih yang harusnya perlu kita diketahui remaja? Ya itu tadi, kalau dia seorang wanita ya, dari mulai usia 2 tahun kita perkenalkan tentang alat kelaminnya, lalu nanti di usia belasan kita perkenalkan bahwa nanti kamu akan memulai masa menstruasi. Itu pada masa menstruasi saya sendiri ngalamin ya, anak-anak saya itu di usia SD kelas 6 mereka sudah menstruasi itu, tapi mereka belum bisa melakukan perawatan diri. Nah, di situ jadi kita harus kasih tahu bahwa kamu kalau menstruasi itu harus menjaga kebersihan alat reproduksi kamu ya. Caranya seperti apa ya, bagaimana cara menjaga kebersihannya, bagaimana cara mengganti pembalutnya, make pembalutnya, itu kan dalam rangka menjaga kesehatan reproduksi. Lalu ketika kamu sudah mulai mengenal lawan jenis, kamu harus betul-betul menjaga hubungan kamu ya, sebatas apa yang harus kamu lakukan menurut ajaran-ajaran seorang muslim. Dan tentunya hijab harus kita wajibkan bagi anak-anak ketika mereka memulai memasuki akil balik. Itu untuk anak perempuan. Nah, kepada anak laki-laki ya itu tadi, ketika dia usia 2 atau 3 tahun dia mulai main alat kelaminnya, kita kasih tahu tangan kamu harus bersih ya, dan nggak boleh terlalu sering dipegang. Jadi kita hanya mengamati saja gitu. Nanti ketika dia sudah mulai usia 3 tahun, dia sudah kita ajarkan untuk toilet training ya. Kalau kamu pipis, kamu harus bersihkan alat kelamin kamu agar bersih gitu. Lalu jangan suka menahan pipis karena nanti akan sakit. Ya. Jadi dari situ sudah harus kita perkenalkan. Terus kalau saya pribadi, saya pasti akan doktrin kamu jangan pernah ada yang pegang alat kelamin selain orang tua. Itu yang selalu saya doktrin pada anak-anak sejak kecil. Jadi, menurut anak kecil, jadi anaknya juga tahu. Iya, jadi kadang kalau pulang sekolah saya suka tanya, ada yang pegang nggak? Gitu. Mungkin terkadang saya menjadi overprotect, tapi ini mungkin merupakan suatu pencegahan juga. Iya, pencegahan kekerasan seksual. Iya, dan itu tadi untuk kesehatan reproduksi ya itulah. Jadi membiasakan mereka untuk membersihkan, bebersihlah ketika mereka itu misalkan habis buang hajat ya, itu harus sejauh mana. Ketika mereka mulai sedikit remaja ya, kita harus tahu kamu itu harus menggunakan pakaian dalam dan harus diganti setiap hari atau minimal sehari 2 kali. Itu kita harus kasih tahu dengan tujuan menjaga kesehatan reproduksi. Gitu. Oke. Baik pemirsa, pemerkosaan atau pelecehan seksual sejatinya tidak pandang tempat, mau di tempat terbuka, kampus, pondok pesantren, bahkan rumah yang selama ini dipandang sebagai tempat yang paling aman untuk anak-anak perempuan. Dan tadi kita sudah berbincang bersama Ibu Atika Sari untuk mengenai pelecehan seksual. Terima kasih Bu Atika sudah menyempatkan waktunya dan memberikan insight yang sangat bagus untuk para penonton. Baik pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Elvira Mulyadina, pamit undur diri.